Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba akan berbagi mengenai Smith chart. Apa itu Smith chart dan juga penerapan dasarnya. Nanti akan ada beberapa materi berikutnya menyangkut Smith chart ini. Jadi kita bisa mulai dari pengertiannya dulu. Jadi Smith chart ini karena namanya chart berarti dia adalah diagram. Ditemukan oleh Smith, tepatnya bernama Philip H. Smith. Jadi ini adalah kalkulator grafis atau nomogram yang dirancang untuk para insinyur listrik atau elektronik, terutama pada bidang frekuensi radio, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan saluran transmisi dan juga rangkaian penyesuaian. Maksudnya rangkaian penyesuaian impedansi. Jadi secara tampilan Smith chart itu diperlihatkan seperti ini. Jadi ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada garis-garis lengkungan dan juga lingkaran kecil-kecil lagi, dan di bawah juga ada skala. Di atas ada judulnya. Jadi ini ada satu lembaran Smith chart yang merupakan tempat kita bekerja untuk menentukan titik, membuat garis, atau menggambarkan sesuatu untuk menganalisa suatu parameter atau sistem saluran. Ini gambar penampakan dari Smith chart, ya, penampakan dari Smith chart secara keseluruhan. Secara online kita bisa juga mencari atau mendownload Smith chart itu sendiri. Nah, di sini bisa kita klik complete Smith chart, dan ini dia complete filenya, dokumennya, dan nanti bisa juga di-download, ya, bisa di-download. Dan jika sudah di-download, maka kita bisa melihat dia lebih detail lagi. Ini saya zoom in dan zoom out, ya. Jadi kira-kira begini tampilannya. Ini tampilan jauh, zoom out, kemudian saya zoom in. Nampak Smith chart itu sendiri. Judulnya ini desainernya dia dari Black Magic Design yang mengeluarkan atau yang men-share lembaran Smith chart ini. Nah, jadi nanti ini ada lingkaran-lingkaran, ada lengkungan-lengkungan, kemudian ada skala-skala di bawah. Nah, maka nanti kita akan pelajari lebih lanjut, mengenal lebih lanjut tentang Smith chart ini. Kita masuk dulu ke parameter yang bisa ditampilkan atau dianalisa pada Smith chart. Jadi yang pertama itu pada Smith chart bisa kita menempatkan impedansi, begitu juga admitansi, ya, berarti impedansi, admitansi dia saling berbanding terbalik. Kemudian komponen impedansi itu kan ada resistansi dan reaktansi. Nah, nanti juga bisa ditampilkan atau dilakukan penganalisaan menggunakan Smith chart, karena admitansi berkaitan juga nanti dengan konduktansi serta suseptansi. Nah, itu juga parameter berikutnya. Kemudian PSWR, nah juga bisa kita hitung atau kita ukur atau kita analisa menggunakan Smith chart.
Selanjutnya koefisien refleksi juga bisa di dalamnya bisa diuraikan dalam bentuk magnitudo dan sudut pasangnya. Dan terakhir pada Smith chart kita juga bisa menentukan panjang saluran. Ini satuannya adalah lambda. Jadi ini adalah parameter-parameter saluran yang terkait yang bisa dibantu penganalisaannya menggunakan Smith chart. Hal penting yang perlu diketahui lagi yang berkaitan dengan Smith chart, karena dia secara grafis, jadi Smith chart ini adalah salah satu alternatif menganalisa saluran tersebut. Namun nilainya memang tidak persis seperti perhitungan, namun mendekati seperti hasil perhitungan yang dilakukan. Misalnya menentukan PSVR, koefisien refleksi dan sebagainya, nilainya mendekati, jadi lebih kurang sama gitu. Akurasinya ditentukan oleh bagaimana kita menggambar garis pada Smith chart, ya. Kalau garisnya tipis atau garisnya tebal, juga mempengaruhi ketelitian. Kemudian ketelitian di dalam membuat lingkaran juga mempengaruhi kepada akurasi hasil Smith chart itu sendiri. Begitu juga ketelitian menempatkan suatu titik. Kalau titiknya berupa bulatan kecil dan bulatan besar, itu juga berbeda ketelitiannya nanti. Dan juga setelah dibuat garis atau lingkaran ataupun titik, bagaimana kita membacanya. Pada Smith chart juga mempengaruhi keakurasian hasil. Jadi kalau si operator membacanya tidak terlalu teliti, dia ada dekat suatu titik, nah nanti pendekatan pembacaan itu menentukan kepada akurasi hasil. Membaca titik, membaca lingkaran ataupun garis itu berarti sangat bergantung kepada si pembacanya, ketelitiannya tersebut. Sekarang kita akan coba menempatkan nilai impedansi pada Smith chart. Karena fungsi utama dari Smith chart yang pertama tadi adalah impedansi. Impedansi ada komponen R dan komponen reaktansi atau X. Jadi R plus minus JX, ya. Jadi berbentuk imajiner. Oleh sebab itu kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari Smith chart yang berperan sebagai R dan juga X, ya, mana yang menentukan resistansi dan mana yang menentukan atau lokasi pada Smith chart untuk reaktansi. Jika kita perhatikan pada Smith chart dari pandangan jauh seperti ini, jadi nilai resistansi Smith chart itu diperoleh pada skala bagian tengah di sini. Ini ada di segi 4 berwarna merah. Ini ada skala di tengah ini. Itu skala itu adalah skala resistansi, nilai resistansi dari suatu impedansi. Jadi kalau dibaca lebih dekat, dia seperti ini. Di skala bagian tengah itu, jadi saya perkecil dulu. Ini skala tadi di bagian tengah. Di bagian tengah itu ada skala yang nampak di sini. Paling kiri itu adalah 0, di sini 0,1. Saya zoom in lagi. Jadi dari 0 resistansinya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Jadi R-nya bernilai itu 0,7, 0,8, 0,9 dan seterusnya sampai sebelah kanan itu sebetulnya bernilai tak beringgah, ya. Jadi ada 3, 4, 5, 10, 20, 50 dan seterusnya. Sebetulnya paling ujung tuh nilai resistansinya adalah tak beringgah. Jadi paling kiri
nilai resistansinya adalah 0, kemudian 0,1. Sebetulnya bukan 0,1 saja, jadi antara 0 dan 0,1 ada terbagi lagi titik-titiknya. Ini terbagi 10, berarti ini 0,1, setengahnya berarti ini adalah 0,05. Strip yang pertama ini berarti 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 ya, 0,04, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1. Jadi itu nilai resistansi di bagian sini membacanya. Jadi ada garis-garis bantu. Kemudian antara 0,1 dan 0,2 ada lagi skala kecil-kecil, berarti strip pertama di sini adalah 0,11, 0,12, 13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 18, 19, 0,2. Antara 0,2 dan 0,3 ada 5 strip. Berarti ini karena 5 berarti satu stripnya 0,2. Berarti ini 0,2, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,3. Bukan berarti 0,21 tidak ada, berarti 0,21 tengah-tengah antara 0,2 dan 0,22. Kemudian tengah-tengah antara 0,22 dan 0,24 itu adalah 0,23. Jadi semua titik-titik di antara yang dituliskan di sini bisa ditebak berapa nilainya. Kemudian ini adalah contoh nilai resistansi tadi. Jadi resistansi itu di sini di titik ini bernilai 0 dan di sini dibagi dengan Z0. Jadi maksudnya adalah resistansi per Z0 ya, R per Z0. Kenapa R per Z0? Saya perlu jelaskan lagi sedikit tentang resistansi tadi. Nilai Z yang ditempatkan pada Smith chart mesti dalam bentuk normalisasi atau yang dinamakan sebagai Zn ya. Jadi Z normalisasi itu Z dibagi Z0. Kenapa harus dibagi Z dengan Z0? Karena nilai normal dari resistansi atau reaktansi pada Smith chart itu kecil sekali, di bawah angka 10. Yang terbaca itu lebih kurang angka 10 atau di sekitarnya. Tidak ada yang sampai ratusan atau ribuan. Jadi untuk menyesuaikan pembacaannya maka dia dibagi dengan Z0. Kalau ada nilai 100 ohm misalnya R-nya, maka dia dibagi dengan Z0-nya dulu, misalnya Z0-nya adalah 50, berarti 100 per 50, berarti yang pada Smith chart adalah 2, ya, nilai 2-nya yang kita cari. Kita sebagai titik 100 ohm tersebut. Jadi 100 ohm nilai sebenarnya, kalau Z0-nya adalah 50, 100 per 50, maka nilai normalisasinya adalah 2. Itu kalau Z-nya sama dengan 100 dan X-nya tidak ada. Jadi itu alasannya pada penggambaran tadi R-nya dibagi Z0. Jadi nilai R per Z0-nya di sini 0. Jadi di sini R per Z0-nya adalah bernilai 0,2. Kemudian ini bernilai 0,5. Ini juga sudah dijelaskan. Kemudian perlu juga saya tunjukkan bahwa nilai 0 itu bukan hanya di sini saja, tapi sampai lingkaran ini, satu lingkaran ini berarti R-nya adalah 0. Satu lingkaran ini baik sebelah atas dan juga sebelah bawah, sebelah lengkungan ke bawah, semua R-nya adalah 0. Kemudian begitu juga di sini. Di sini kan 0,2. Jadi 0,2 itu bukan hanya di sini saja. Ke atas 0,2. Semua yang ini 0,2 R-nya semuanya, dan yang ke bawah juga semua. Jadi satu lingkaran ini R-nya 0,2. Kemudian di sini ditulis 0,5. Jadi 0,5 bukan hanya di sini saja, tapi satu lingkaran ini 0,5 R-nya.
dan seterusnya. Di sini 1, nilainya 1, berarti 1 itu bukan hanya di titik sini saja, tapi lengkungan ke atas sini juga, ke bawah juga bernilai 1 R-nya, dan seterusnya. Jadi ini adalah penjelasan mengenai posisi atau nilai resistansi yang ada pada Smith chart. Jadi resistansi itu skalanya dibaca di bagian tengah, ini, namun dia sebetulnya berada pada lingkaran yang menyinggung skala-skala tersebut. Ini ada lingkaran titik 0,2, lingkaran yang menyinggung itu satu lingkaran di sini arah ke atas dan arah ke bawah. Itu semuanya bernilai sama R-nya. Jadi itu untuk pemahaman mengenai nilai R. Sekarang berikutnya nilai reaktansi. Karena impedansi itu ada nilai Jx atau minus Jx, plus Jx dan minus Jx. Jadi kalau kita perhatikan resistansi itu ada, impedansi itu adalah R plus atau minus Jx. R-nya R sudah, kemudian plus Jx itu kita baca pada skala yang ada pada setengah lingkaran sebelah atas ini ya. Plus Jx. Plus Jx skala sebelah atas. Ada skala di sini. Jadi kalau kita perhatikan ini Smith chart. Nah, ini ada skala di lingkaran paling dalam ya. Di lingkaran ini kan banyak lingkaran. Lingkaran paling dalam ini ada skalanya. Jadi kalau saya zoom in, nah ini yang paling dalam. Jadi ada skala 0,1, 0,2, kemudian 0,3, 0,4. Ini artinya reaktansinya plus J 0,1. Kalau ini plus J 0,2. Kalau ini berarti plus J 0,3, plus J 0,4 dan seterusnya. Jadi reaktansinya adalah plus J untuk setengah lingkaran sebelah atas. Jadi nilai untuk plus J. Jadi tinggal kita baca pada skala-skala yang di tepi lingkaran ini yang sebelah atas, setengah lingkaran sebelah atas ya. Plus J. Kalau ragu sebetulnya di sini juga ada keterangan. Jadi induktif reaktan komponen. Jadi dia karena dia plus J itu adalah reaktansi induktif. Kalau tadi resistansi juga ada keterangan di bawah. Resisten komponen ya. Nanti kebalikan dari resisten di sini juga bisa dibaca nilai konduktansinya. Jadi resisten komponen R per Z0 or conductance komponen. Jadi resisten komponen atau R per Z0 or conductance komponen dan kurung G per Y0. Jadi sepanjang ini adalah skala resistansi, kemudian lingkaran setengah sebelah atas pada bagian tepi paling dalam ya, dari sini, bukan lingkaran ini dan ini ya, dari lingkaran ini. Kalau di luar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lingkaran nomor 5 dari luar itu adalah skala untuk reaktansi positif. Berarti ini reaktansinya 0, reaktansinya plus J 0,1, ini tulisannya terbalik, plus J 0,2, plus J 0,3, kemudian bisa terus sampai sini. Ini berarti plus J1, plus J1,2, plus J1,4, dan seterusnya plus J4, plus J5, 10, 20, 50, dan seterusnya. Sebetulnya di sini tak beringgal lagi. Jadi itu yang saya sebutkan tadi di awal bahwa skala dari reaktansi atau resistansi lebih kurang 10 itu masih bisa dibaca. Tapi kalau lewat itu ke puluhan atau ratusan, misalnya yang 100 ohm atau 1000 ohm, dia di sekitar sini semuanya. Jadi atau 1 mega semuanya di sekitar sini. Jadi ini daerah sini adalah daerah tak beringgal sebetulnya. Jadi dengan kecilnya skala pada Smith chart maka perlu dilakukan normalisasi.
Jadi ini adalah pengenalan untuk skala plus JX. Kalau saya lihat contohnya, ada yang lebih jelas lagi. Ini contoh nilai reaktansi 0,5. Jadi maksudnya J 0,5. Jadi J-nya memang tidak ada ya. J-nya memang tidak ada di sini. Namun di dalam penganalisaan di perhitungan atau di kertas nanti kita menambahkan plus J di sini, plus J 0,5. Jadi 0,5 itu sebetulnya bukan di tepi sini saja, tapi sepanjang lengkungan ini sampai menuju ke sini itu 0,5 semuanya. Jadi dari ujung tepi sini kan ikuti ke lengkungan yang ada. Jadi ini sudah dihitamkan sampai ke pojok sebelah kanan itu 0,5 semuanya. Begitu juga ini contoh. Ini ada 2 di tepi sini. Jadi 2 itu bukan hanya di sini saja. Ini juga 2 reaktansinya. Jadi ini juga JX ya. J2 nih. Berarti nilainya adalah J2. Untuk ini J2 bukan hanya di sini saja tapi sampai ke bawah. Ini J2 semuanya. Begitu juga ini. Ini adalah 5 karena dia sebelah atas maka kita katakan plus J5. Berarti ini semuanya J5. Lengkungan ini J5. Jadi lengkungan dari tepi ke sini itu adalah lengkungan untuk reaktansi. Ini adalah J4. Kemudian antara J4 dan J5 nanti ada dibagi 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti strip yang pertama ini, kalau saya zoom in lagi. Ini J4. Berarti ini J4,2, J4,4, J4,6, J4,8, dan J5. Jadi semua nilai di antara ini bisa kita perkirakan. Kemudian antara 5 dan 10 ini tidak diberi garis bantu lagi. Jadi kalau mau 5,5 berarti tengah-tengah ini. Kalau mau 5,1 berarti dibagi lagi ini menjadi 10 bagian. Jadi disitulah sedikit kelemahan daripada Smith chart. Jadi kita membaginya juga harus teliti. Kalau kurang teliti membaginya maka nanti mempengaruhi kepada akurasi pembacaan hasil yang kita lakukan dengan Smith chart. Jadi secara umum kita bisa memahami bagaimana reaktansi suatu nilai reaktansi bisa dibaca pada Smith chart, yaitu pada skala setengah lingkaran sebelah atas untuk yang positifnya. Sedangkan untuk negatif itu pada setengah lingkaran sebelah bawah. Jadi skala-skala yang ada di setengah lingkaran sebelah bawah itu adalah untuk minus JX-nya atau reaktansi yang bernilai negatif. Jadi sebagai contoh tadi, kalau kita cek ke bawah, nah di sini ini 0,5 sebetulnya di sini. 0,5. Karena dia setengah lingkaran di bawah. Namun di sini tidak dibuat negatif ya. Jadi kita memahaminya dari prinsip Smith chart itu sendiri karena dia setengah lingkaran di bawah, maka kita menulisnya min 0,5. Sebetulnya yang lengkapnya adalah min J 0,5 kalau di dalam analisa di kertas. Jadi reaktansinya di sini adalah min J 0,5. Kemudian ini yang diberi panah di sini adalah ini min J1. Jadi tanda minusnya tidak ada di sini, tapi karena dia di setengah lingkaran sebelah bawah, ini setengah lingkaran sebelah bawah posisinya, maka dia dengan sendirinya ada tanda negatif. Oh ini reaktansi tadi, ini reaktansi. Jadi semua ditunjukkan contoh pembacaan yang
diambil di sini. Ini min 5 karena dia sebelah bawah, maka dia min 5 atau min J5. Jadi nilai X-nya adalah min J5. Bandingkan dengan sebelah atas, ini adalah plus J5. Jadi dia pada smith chart dia sama-sama nilai 5. Ini 5. Kemudian di sini juga 5. Jadi kita menandainya atau memaknainya sebagai negatif karena dia berada sebelah bawah. Jika sebelah atas, maka dia adalah plus 5 atau lengkapnya plus J5 nilai reaktansinya. Jadi itu untuk pemahaman mengenai reaktansi pada smith chart. Ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menempatkan suatu impedansi pada smith chart. Sebagai contoh, ada suatu titik A, nilainya adalah 0,7 plus J1. Bagaimana kita menempatkan titik 0,7 plus J1? Z-nya adalah ZA tersebut nilainya 0,7 plus J1. Coba tempatkan titik ini di smith chart. Di mana posisi titik A ini? Jadi 0,7 plus J1. Jadi kita sebagai contoh 0,7 plus J1, kita cari 0,7 di sini. Jadi ini 0,7, kemudian ditelusuri lingkaran 0,7 itu sampai ke sini, dan nanti di sini ada 0,1. Karena dia plus 0,1, jadi saya ini karena plus J 0,1 berarti J-nya kita lihat di setengah lingkaran sebelah atas. Kalau dia minus seperti ini, dia sebelah bawah. Ini dilihat skalanya di garis tengah. Jadi bisa kita cek lagi. Ini 0,7 itu 0,7, kemudian kita telusuri sampai sini. Nah, kemudian yang 1 ya, dia kan J1 plus J1 tadi berarti satunya di sini, kemudian lengkungannya ini ditelusuri ke sini, bertemu dia di sini dengan pada satu titik. Inilah yang dinamakan sebagai titik A tersebut. Jadi titik A itu berada di sini, nilainya adalah 0,7 plus J1, itu titik A. Nah, kita sekarang kita lihat contoh berikutnya, titik B, 2 min J 0,2, 2,0 min J 0,2. Jadi kita coba cek titik B di 2. Jadi 2 itu ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ini 1, 1,2, 1,4, nah, ini 2. Ini nilai 2-nya. Saya perbesar sedikit. 2, saya ini lagi. 2 min J 0,2. Karena dia min J, berarti dia kita lihat di sebelah bawah. Jadi 0,1 di sini, 0,2 di sini. Berarti min J 0,2. 2-nya di sini. 2,0. Kemudian kita telusuri ke bawah karena pasangannya min J. Min J 0,2 ini. Jadi 0,1 ini min J 0,1. Min J 0,2 ini adalah min 0,2. Ini teruskan sampai ke sini. Terus
Nah, dia bertemu di titik B. Jadi inilah titik B-nya. Berarti titik B itu adalah 2 min J 0,2. Kita sudah paham bagaimana menempatkan titik pada Smith chart, titik A dan titik B sebagai contoh. Sekarang yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri. Latihan berikutnya adalah membaca nilai impedansi, ya, membaca impedansi yang ada pada Smith chart. Sebagai contoh, ini adalah suatu titik-titik yang sudah ada pada Smith chart. Jadi titik P, titik T, R, U, Q, dan juga V. Bagaimana kita membacanya? Jadi kalau kita membacanya, misalnya titik P kita telusuri dari sini. Dari mana P itu berasal? Berarti kita lihat skala R-nya dulu. Berarti skala R adalah ternyata P itu di sini. Antara 0,1 dan 0,2 berarti 0,15. Berarti P-nya nilai R-nya adalah 0,15. Bisa juga kita lihat dari skala yang ada di sini. Berarti nilainya 0, 0,2, 0,1, 0,15. Sama juga. Jadi 0,2, 0,4, ini 0,3, berarti 0,25. Jadi ini 0,1, tengah-tengahnya 0,5, antara 0,1 dan 0,2, 0,15. Jadi bisa dari atas ini ada skala bantuan di sini. Dan juga di sebelah bawah skala yang horizontal juga ada, bisa kita baca lokasi dari R tadi. Jadi R tadi nilainya adalah ternyata titik ini 0,15, kemudian X-nya berapa? X-nya antara 0,5 dan 0,6, berarti 0,55. Jadi bisa kita tulis di sini P itu adalah 0,15, karena dia sebelah atas berarti plus J 0,55. Jadi itu nilai P. Kemudian nilai Q kita nilai Q berapa? Nilai Q kita lihat di sini. Q kita baca di sini horizontalnya untuk R-nya berapa R-nya? Berarti R-nya adalah antara 0,5 dan 0,6. Berarti 0,55. Ya, jadi 0,55. Kemudian J-nya bagaimana? Karena dia sebelah bawah, berarti minus, ya. Berarti minus berapa? Jadi kita cek sini 0,5. Berarti minus J 0,5. Ini 0, sebelah atasnya adalah antara 0,5 dan 0,6. Antara 0,5 dan 0,6. Ya, antara 0,5 dan 0,6 ini titik Q tersebut, berarti dia 0,55. Kemudian titik ini bisa juga kita baca di sini ada garis skala bantuan di sini. Berarti ini 0,4, 0,6, tengah-tengahnya berarti 0,5. Karena dia di bawah berarti dia minus C 0,5. Jadi 0Q itu adalah 0,55 minus C 0,5. Kemudian kita coba cari nilai R. R berapa nilai R? Titik R itu berapa impedansinya? Berarti impedansinya itu adalah ini 2. Ya, kita lihat yang horizontal berarti R itu adalah 2. Kemudian karena dia sebelah atas berarti plus J. Plus J. J berapa? Jadi nanti kita cek titik ini. Lingkungannya yang ke lingkaran sebelah atas. Tapi sudah ada skala di sini. Berarti antara 0,4, 0,6. Berarti titik ini adalah 0,5.
atau kalau dicek lagi sebelah atas sama saja. Nanti di sini ini dia 0,5, jadi sama 0,5. Jadi karena ada yang dekat, kita baca di sini saja di sini. Jadi titik ini reaktansinya adalah 0,5 karena ini 0,4, 0,6, tengah-tengahnya adalah 0,5. 0,5 nilai R. Jadi impedansi dari R. Kemudian S, ya kita cari titik S. Untuk nilai S berapa resistansinya? S berarti R-nya dari sebelah sini, sebelah atas sini. Tapi untuk mudah kita lihat sudah ada bantuan di sini. Berarti ini 0, 0,2, 0,4. Berarti ini 0,1. Antara 0,1 dan 0,2 berarti 0,15 ya. S itu adalah 0,15 karena dia sebelah bawah berarti minus J. Berapa J-nya? J-nya adalah 1. Bukan, ini ke sini antara 0,9 dan 1 berarti 0,15 min J, tengah-tengahnya 0,95. 0,95 itu nilai kurang lurus ya, geser ke atas sedikit. No. Nol koma 95 min J 0,95 itu untuk nilai S titik S dan seterusnya. Jadi nanti bisa dicoba sendiri titik V atau titik-titik lain. Prinsipnya adalah membaca di bagian tengah untuk garis tengah horizontal untuk melihat R-nya, kemudian di bagian pinggir kalau dia sebelah atas maka dia plus C, kalau dia sebelah bawah maka dia minus C. Jadi kalau kita perhatikan hasil-hasilnya sudah ada di sini. Jadi yang tadi P itu 0,15 plus C 0,55, Q-nya 0,55 min J 0,5, R-nya 2 plus C 0,5, ya. Kemudian S 0,15 min J 0,5. Jadi kalau diteruskan yang tadi, ini adalah nilai T, U, dan P. Jika diperhatikan lagi, nilai-nilai Z tersebut, dia bersifat resistif dan induktif. Kemudian ini karena dia minus, berarti bersifat kapasitif. Jadi min Jx itu adalah bersifat kapasitif. Kemudian kalau dia positif jadi induktif lagi, negatif kapasitif lagi, dan seterusnya. Seterusnya jika tidak ada J-nya berarti dia bernilai R. Kemudian kalau R-nya kosong atau 0 berarti dia bersifat kapasitif ya. Jadi 0 min J2 itu seperti titik V. Titik V kita bisa cek titik V. Nah, ini titik V. Dia berada di 0 dan J2. Berarti V itu adalah 0 min J2 atau J2,0. Karena ini 2,0 dan R-nya adalah dari lokasi 0 di sini. Jadi di sini 0 ya, 0 melengkung ke bawah, seterusnya sampai ke titik ini, maka dia menjadi bertemu dengan titik P tadi, berarti 0 min J2,0. Jadi itu cara-cara untuk membaca nilai yang ada pada smith chart menjadi nilai impedansi
tertentu ya. Jadi saya harapkan ini bisa dipahami dengan mudah dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat.